10 prinsip ekonomi. Prinsip yang pertama adalah keputusan yang melibatkan pengorbanan atau trade-off. Adalah suatu kemampuan untuk membuat sebuah keputusan yang mengorbankan sesuatu hal yang lain. Seseorang mampu mengorbankan sesuatu hal yang lain guna mendapatkan sesuatu hal yang lain untuk kepentingannya sendiri yang mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Sebagai contoh adalah ketika kita akan berangkat kerja, kita akan dihadapkan menggunakan transportasi pribadi ataupun transportasi umum. Jika kita menggunakan transportasi pribadi, tentunya kita pertama adalah harus memiliki terlebih dahulu kendaraan pribadi tersebut. Yang kedua, kita harus mengisi bahan bakar setiap harinya. Keuntungannya adalah yang pertama, selain efisiensi waktu yang lebih cepat untuk sampai ke tempat kerja, yang kedua adalah biaya yang dikeluarkannya setiap harinya akan lebih sedikit. Berbeda lagi ketika kita menggunakan transportasi umum atau angkutan umum. Meskipun biaya yang dikeluarkannya sedikit relatif murah, namun efisiensi waktu untuk sampai ke tempat kerja sangatlah lama. Pemanfaatan waktu ini juga menjadi pertimbangan seorang pekerja. Hal ini harus dilakukan di awal agar mendapatkan keuntungan yang lebih efisien. Prinsip yang kedua adalah biaya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu atau opportunity cost. Tentunya setiap individu pasti pernah melakukan hal ini. Setiap orang pasti pernah menghadapi kesulitan untuk membedakan antara biaya dan manfaat. Seseorang harus mampu mengorbankan sesuatu untuk melakukan tindakan yang strategis dan sistematis bagi dirinya sendiri. Sebagai contoh adalah ketika seseorang memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya, dia harus melepaskan pekerjaan yang telah dia miliki untuk mendapatkan sesuatu yang dikenal sebagai biaya peluang. Di sini, biaya peluang melibatkan pekerjaan yang telah diberikan seorang individu untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, yang keempat adalah orang tanggap terhadap insentif. Perubahan marginal dalam biaya dan manfaat memotivasi orang untuk merespon. Keputusan untuk memilih satu alternatif di atas yang lain terjadi ketika manfaat marginal alternatif itu melebihi biaya marginalnya. Orang cenderung akan bekerja lebih giat jika mendapatkan insentif yang lebih besar. Misalnya, seorang karyawan mengalami kenaikan gaji. Orang tersebut akan berupaya untuk mempertanggungjawabkan kenaikan gajinya tersebut. Prinsip ekonomi yang ketiga yaitu orang rasional berpikir pada margin. Margin sendiri bisa disebut dengan garis tepi atau batas. Artinya, orang akan membuat keputusan dengan mempertimbangkan perubahan marginal dan tidak akan melupakan bahwa setiap hal memiliki batas. Seseorang akan berpikir secara rasional untuk mendapatkan keuntungan dan apa yang menjadi kerugian dari kesempatan yang dipilih. Selanjutnya, saya Tesya Henindar akan menjelaskan prinsip ekonomi yang kelima dan keenam. Yang pertama, prinsip ekonomi kelima, yang berbunyi perdagangan menguntungkan semua pihak. Di sini, perdagangan antara kedua negara akan menguntungkan kedua belah pihak. Perdagangan juga menyebabkan orang atau negara itu berspesialisasi dalam keahliannya. Contohnya ketika perdagangan antara negara, misalnya Indonesia dan Thailand, yang mana kedua negara akan mendapatkan barang satu sama lain. Nah, tentu hal ini membantu mendapatkan barang yang berkualitas
yang diproduksi dari masing-masing negara tersebut. Kemudian prinsip keenam, yang mana pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar ekonomi adalah salah satu jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber dayanya melalui keputusan desentralisasi dari berbagai perusahaan dan rumah tangga. Nah, dalam sebuah ekonomi pasar, rumah tangga akan menentukan kerja di perusahaan apa dan akan membeli apa yang dari pendapatan yang mereka dapatkan. Kemudian perusahaan menentukan siapa yang akan dipekerjakan dan barang apa yang dihasilkan. Di sini Adam Smith merumuskan pengamatan bahwa semua rumah tangga dan perusahaan berinteraksi di pasar dan bertindak seolah-olah dibimbing oleh invisible hand atau tangan tak terlihat ya. Nah, harga adalah alat yang digunakan oleh tangan tak nampak ini untuk mengatur kegiatan ekonomi. Karena rumah tangga dan perusahaan mempertimbangkan harga saat mengambil keputusan untuk membeli dan menjual. Nah, tanpa sadar mereka memperhitungkan manfaat dan biaya dari tindakan mereka secara sosial. Nah, hasilnya, harga-harga itulah yang memandu para pengambil keputusan untuk mencapai hasil dalam banyak kasus, serta memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Theodor Subaya. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NIM 20043261927. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi, yaitu prinsip ke-7 dan prinsip ke-8. Prinsip ke-7 yaitu governments can sometimes improve market outcomes. Artinya adalah pemerintah dapat meningkatkan hasil pasar. Yang pertama adalah market failure occurs when the market fail to allocate resources efficiently. Artinya adalah kegagalan pasar terjadi ketika pasar tidak dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien. Artinya adalah ketika pasar gagal mendistribusikan sumber daya secara efisien, akan berakibat menurunkan efisiensi dan terjadilah kegagalan pasar. Yang kedua adalah when the market fails or breaks down, government can intervene to promote efficiency and equity. Artinya adalah ketika pasar gagal atau rusak, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan. Intervensi yang dimaksud di sini adalah campur tangan oleh pemerintah. Pemerintah dapat melakukan dengan memberlakukan beberapa peraturan-peraturan. Baiklah, di sini saya akan melanjut. Yang pertama adalah market failure may be caused by, artinya adalah kegagalan pasar dapat disebabkan oleh, yang pertama, an externality which is the impact of one person or firm's action on the well-being of a bystander. Artinya adalah eksternalitas yang merupakan dampak dari tindakan seseorang atau perusahaan terhadap kesejahteraan orang lain. Yang kedua adalah market power, which is the ability of a single person or a firm to adversely influence market prices. Artinya adalah kekuasaan pasar, yaitu kemampuan seseorang atau perusahaan untuk mengatur harga-harga pasar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan prinsip ke-8, yaitu the standard of living depends on a country's production. Artinya standar hidup bergantung pada produksi suatu negara. Yang pertama adalah standard of living may be measured in different ways. Artinya standar hidup dapat diukur dengan berbagai cara. Yang pertama adalah by comparing personal incomes, yaitu dengan membandingkan pendapatan pribadi atau personal. Yang kedua by comparing the total market value of a nation production. Artinya adalah dengan membandingkan nilai pasar dari produksi suatu negara.
Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang pertama, almost all variation in living standard are explained by difference in country productivities. Artinya adalah hampir semua variasi dalam standar hidup dijelaskan oleh perbedaan produktivitas negara. Dan yang kedua adalah productivity is the amount of goods and service product from each hour of workers' time. Artinya produktivitas adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi dari setiap jam waktu pekerja. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Prinsip ke-9 yakni prince rise when the government prints too much money, yakni harga naik ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Yang pertama, inflasi itu peningkatan tingkat harga secara keseluruhan dalam perekonomian. Di sini yang kedua, salah satu penyebab inflasi adalah pertumbuhan jumlah uang yang sangat banyak. Yang ketiga, ketika pemerintah menciptakan uang dalam jumlah besar, nilai uang itu akan turun. Di sini prinsip ke-9 itu tingkat peredaran uang yang tinggi terjadi akibat dari tingginya produksi akan uang tersebut. Hal ini berdampak pada nilai akan uang tersebut menjadi turun. Maka nilai dari uang menurun, maka harga barang akan terus naik. The last principle yang terakhir, society faces a short-run trade-off between inflation and unemployment, yang berarti masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Di sini kurva Phillips menggambarkan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Jika inflasi mengalami penurunan, maka yang terjadi akan meningkatnya pengangguran. Trade-off antara inflasi dan pengangguran ini bersifat sementara tetapi bisa berlangsung bertahun-tahun. Di negara tertentu, meningkatnya inflasi akan mengurangi pengangguran, tetapi di Indonesia tidak seperti itu. Yang terjadi, menurunnya inflasi akan meningkatnya pengangguran.